Video kali ini kita akan bahas tentang bagaimana cara kita mulai dalam kehidupan. Nah, mulai itu dalam artian apa sih? Mulai itu adalah poin dimana menurut gue itu kita udah mutusin nih di hidup kita. Gue mau tabung buat beli rumah, gue mau nabung buat merit, gue mau punya pacar, gue mau bangun orang tua gue mau beli mobil sport, gue mau beli rumah di Menteng misalnya. Itu start dalam kehidupan yang versi gue. Tapi sebelumnya gue mau kenalin diri dulu ya, nama gue Ferdinand Anthony. Jadi gue itu sudah berpengalaman atau mulai di kehidupan gue sejak gue umur 16 tahun. Ya dulu itu gue mulai dari jualan sepatu dulu, sampai gue akhirnya jualan parfum KW, jualan hoodie, gue punya clothing brand dulu. Ya sampai akhirnya juga jadi agen properti, lalu gue juga pernah jadi maklar mobil ya. Sampai akhirnya gue punya agensi juga gitu, macam-macam lah. Dan dari pengalaman gue pribadi itu banyak sekali yang gue petik pelajarannya ya, terutama dalam bagaimana cara kita mau memulai dalam kehidupan kita sendiri gitu. Karena pada waktu itu saat gue mulai, gue nggak punya namanya mentor gitu, gue nggak punya orang yang bimbing gue setiap harinya. Oh lu harus gini, lu harus gini, lu harus gini. Itu pure gue jatuh bangun ya dengan sendirinya gitu. Pada saat itu juga kayaknya belum banyak deh influencer edukasi di Indonesia gitu. Jadi dulu lebih banyak gue belajar sendiri, dan ya udah kalau emang kita gagal ya itu apesnya gue gitu, dan gue harus belajar cari solusi sendiri. Dan kenapa gue mutusin buat bikin video ini ya, topik ini, karena banyak sekali teman-teman gue pribadi yang kebingungan sekarang bagaimana cara mereka start di hidup mereka, dan kalau start pun di bidang apa gitu. Nah sekarang kita breakdown dulu dari kebingungan teman-teman gue itu ya, kapan harus mulai usaha mereka gitu. Nah menurut gue kalau kapan tuh ya kapan pun kalian bisa mulai sebenarnya gitu. Detik ini pun kalian bisa mulai sebenarnya. Dan menurut gue pribadi, kalian tuh jangan terlalu pusingin untuk kapan kalian mau mulai gitu. Yang kalian harus fokus adalah bertekad untuk komitmen sama diri kalian sendiri gitu. Karena menurut gue untuk start suatu journey yang panjang itu dibutuhkan suatu komitmen tentunya ya dalam hidup kita masing-masing. Karena tanpa adanya sebuah komitmen di hati kecil kalian itu, ketika ada arus besar datang gitu, ombak besar datang di hidup kalian, kan pasti akan nyerah gitu. Dikit-dikit kayaknya ini emang bukan jalan gue deh. Oh kayaknya ini memang bukan passion gue deh. Kayaknya ini memang bukan tujuan hidup gue kesini deh gitu. Itu bullshit lah. Karena gue sendiri dulu juga mulai tanpa banyak pikir panjang gitu lah, kayak seorang amatir pada umumnya lah. Nah dulu itu zaman covid ya, 2020 itu gue mulai karena pada saat itu emang gue nggak punya uang ya, nggak ada uang jajan karena covid, terus gue diputusin cewek pada saat itu. Jadi banyak sekali alasan untuk gue mau mulai pada saat itu gitu. Gue motivasi gue tuh lagi berapi-api lah pada saat itu. Dan dulu tuh gue masih norak sekali ya, gue pengen punya sepatu mahal gitu. Jadi gue mikir kenapa nggak gue buka penitipan jual sepatu ya ke teman-teman gue sendiri, dimana dulu gue mulai di IG pribadi gue ya. Jadi gue bisa pegang sepatu mereka ya, gue bisa gosokin bersih, gue bisa pakai, gue bisa foto, terus gue jual jadi cuan. Nah singkat cerita gue mulai jalanin ya, kurang lebih setahun lah, itu banyak ups and downs-nya, sampai akhirnya setelah setahun itu duit gue habis bangkrut, usahanya hancur. Karena mungkin memang market gue dulu di Bogor itu nggak cocok sama barang yang gue jual gitu. Gue jual sepatu Air Jordan, Yeezy, itu di Bogor mungkin orang kalau beli sepatu cuma kayak 300.000, 500.000, paling mahal Vans lah. Jadi dari segi marketnya pun udah nggak masuk gitu, jadi gue bangkrut. Banyak lah faktor-faktor yang bisa bikin gue bangkrut, karena gue mungkin juga kurang riset, gue kurang belajar, dan gue dulu masih arogan gitu. Gue pikir gue paling pinter, gue paling hebat, tapi enggak, kenyataannya tidak sama sekali. Gue dulu sampah. Pertanyaannya, apakah gue nyesal? Jawabannya tidak gitu. Karena tanpa terjadi peristiwa tersebut, gue nggak akan bisa jadi diri gue yang sekarang. Nah kuncinya itu adalah kalian harus berusaha setiap hari ya, harus mau bangkit setiap harinya. Kenapa? Karena namanya peluang itu datang itu nggak tahu kapan gitu. Jadi kalau kalian ada bolos-bolosnya, ya bisa jadi hari itu kelewat gitu buat kalian. Tapi kalau kalian masuk setiap hari ya, kalian tuh show up every day gitu, kalian berusaha setiap hari, kalian nggak akan ketinggalan peluang itu. Dulu itu pas gue lagi down-downnya ya, gue lagi nggak ada duit, usaha gue lagi hancur yang sepatu itu, om gue tawarin, lu mau nggak jual mobil gue nih? Gue ada mobil Mercy 2 biji, satu FT86 Toyota, lu jualin bisa nggak? Gue pikir gila, gue jual sepatu aja nggak bisa bos gitu, gimana gue mau jualan mobil mahal, Mercy terutama gitu. Tapi gue pada saat itu udahlah, gue nggak banyak mikir gitu, gue juga norak gitu kan, gue pengen nih lihat Mercy, gue pengen test drive, gue pengen foto gitu. Terus akhirnya gue datengin pagi-pagi ke rumah om gue foto, gue taruh di instastory gue. Malam itu pun di DP laku, besoknya gue dapet komisi itu lebih besar dibandingkan gue kerja selama setahun di sepatu. Gila, di situ mata gue tuh terbuka gitu ya. Andai gue tolak peluang dari om gue tuh, gue makan apa bos? Di situ gue langsung ngomong ke partner gue, ini ada toko sepatu, kita buang jauh ke laut ya, kita jual tokonya waktu itu, terus kita bikin IG baru, kita jual mobil, jadi maklar mobil. Disitulah gue mulai kembangin gitu, gue bikin jasa biro jasanya gitu, gue bikin agency buat bikin konten di mobil, gue bikin advertising agency-nya juga, macam-macam lah. Jadi ketika kalian mau mulai sesuatu itu jangan terlalu banyak pusing untuk mikirin nanti mesti gimana ya, nanti gimana ini. Jangan terlalu banyak mikir tuh, mulai aja dulu gitu guys. Dan kalian akan belajar seiring jalannya waktu gitu, dengan jatuh bangunnya kalian sendiri gitu. Karena manusia cuma belajar dengan dua hal gitu, dengan cara yang preemptif atau yang preventif. Tapi orang Indo kebanyakan tuh preemptif. Artinya apa? Kalau preventif itu mereka tuh bisa antisipasi. Mereka tahu, oh kalau gua nggak mulai nih ntar gua miskin nih gitu. Nah itu preventif. Tapi kalau preemptif tuh harus kapok dulu, rasain dulu gitu. Jatuh dulu, makan kecoa dulu tiap hari, baru mereka ngerasain. Di sini gua nggak bilang kalian semua belajar dengan cara yang preemptif
preemptif, tapi dengan cara preemptif itu lebih banyak buah yang bisa dipetik gitu menurut gua gitu. Karena lu ngerasain jatuhnya, dalamnya lubang yang lu jatuh itu lu ngerasain itu bantingannya keras sekali, bos. Jadi menurut gua jangan terlalu pusingin kapan kalian mulai dari mana gitu. PR kalian tuh cuma satu gitu, bertekad sama diri kalian sendiri. Lu mungkin bisa bilang gitu, gua sayang sama keluarga gua sayang sama nyokap sama bokap gua, sama adik gua, sama koko gua, sama pacar gua juga sayang. Tuh bohong namanya kalau lu nggak pernah mulai gitu, bos. Dan di sini gua juga bukan si paling hebat, si paling sukses, si paling kaya, enggak gitu. Jam tangan gua masih Casio ya. Jadi gua cuman bikin konten ini buat edukasi kalian, buat sharing sama kalian berdasarkan pengalaman gua sendiri. Dan menurut gua sendiri juga gua masih orang bodoh kok gitu. Gua orang yang sangat bodoh malah gitu. Makanya gua masih belajar setiap harinya gitu. Kalian harus sadar ya, betapa tingginya tingkat kepedean seorang bodoh itu lebih tinggi dibanding orang pintar. Mungkin agak lucu gitu ya kalau bahasa gua mirip sama Timothy Ronald, karena jujur gua belajar banyak banget dari Timothy Ronald. Terus kalian mau bilang, oh ini plagiat Timothy Ronald nih, produk Timothy Ronald, silakan gitu. Gua nggak akan rasa malu sedikit pun, karena gua percaya di dunia ini nggak ada namanya ide original gitu. Selalu ada namanya role model dari seseorang. Jadi daripada orang sibuk ya komen-komen di video orang, oh ini plagiat ini plagiat ini, oh ini produk ini, oh ini si paling pinter, si paling jagoan. Goblok, mending bantu nyokap bokap lu gitu, banting tulang tiap hari mereka kecapean demi lu, bos gitu. Lu nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi buat kalian semua yang mau mulai aja dulu gitu. Jangan terlalu pusing pikirin A sampai Z, itu nggak akan mulai nanti kalian. Dan ingat, manusia hanya belajar melalui dua hal, cara yang preemptif atau yang preventif. Komen di bawah keluhan kalian tuh apa selama ini. Kita bikin forum diskusi di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Thank you semuanya.